Purba Alawi yang melakukan seperti dengan kebulan yang sekeras-kerasnya. Buat para habaib, jangan pernah berani kembali mengobrak-abrik tatanan NU dan NKRI. Saya tekankan buat kaum Bali, Jangan sampai ada Habib Dogolawi. Allah ya Rob, sampai segitunya ya mereka. Oke lah, kalian tidak percaya nasab Sadeh Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasul. Itu urusan kalian, urusan kalian. Cuman apakah yang kalian lakukan, kelakuan-kelakuan seperti itu, apakah sudah kalian pertimbangkan antara mafsadat dan maslahatnya, kerusakan dan kebaikannya? Apa yang kalian hasilkan? Kalau yang dihasilkan, coba berpikir saudara, kalau yang dihasilkan itu hanya menanamkan kebencian, itu berarti tidak baik. Tidak baik. Ini perlu ya kita sampaikan. Kalian tidak percaya nasab Sadeh Ba'alawi. Ini yang perlu saya sampaikan. Anggap sajalah Sadeh Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasul, tapi apakah kalian tidak menganggap mereka ini orang Islam? Wong pada non-muslim saja kita disuruh saling menghargai. Terus kenapa kebencian yang harus kalian tanam? Dan yang terakhir, kenapa kalian harus kok sepertinya begitu penting di organisasi NU? Kalian kan PWI, LS, ormasnya itu. Kenapa harus nyebut-nyebut NU? Apa tujuan kalian pada NU? Apa tujuannya? Nah, jadi lebih baik ya, lebih baik. Kalaupun kalian benar, lebih baik tidak usah mengajak orang lain untuk menanamkan rasa benci di hati mereka pada orang lain. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari satu Mukibin Ba'alawi yang tidak terima dengan respon dari PWI LS yang menolak para kabib. Kemudian Mukibin ini sok memberi nasihat, tapi tidak paham alur permasalahannya. Video ini biasa saya ambil dari channel Double News, channel Framing News, channel yang gencar melakukan framing demi mengangkat rating para kabib-kabib Ba'alawi yang sudah kehabisan nalar dalam merespon fakta dan data yang kami berikan. Sehingga jurus mereka ya jurus framing. Nah, Mukibin yang akan saya bahas ini adalah ketika rombongan PWI LS keram dengan para kabib Ba'alawi, kemudian melarang kabib Ba'alawi untuk menjajah wilayahnya atau dakwah di wilayahnya. Ini bukan sekedar karena kami membenci para kabib Ba'alawi. Kalau soal manusianya kami tidak membenci, karena sama-sama makhluk Allah. Maka ketika Mukibin tadi mengatakan kalau tidak mempercayai nasab Ba'alawi sebagai cucu Rasul, nggak masalah. Tapi jangan menebar kebencian. Apakah tidak dipikir dampaknya? Apakah tidak dipikir mahdharotnya? Apakah tidak dipikir bahwa itu justru menjadikan resiko perpecahan? Jadi Mukibin ini tidak paham
alasan kenapa kami muak dengan orang-orang Balawi ini bukan persoalan nasab saja. Jadi yang awalnya masalahnya nasab saja, tapi kemudian melebar. Kami mengoreksi, kami menyelidiki track record masa lalu orang-orang Balawi yang tertinggal jejaknya di media sosial. Jadi orang-orang Balawi ini di samping merasa sebagai klan termulia di dunia, suka menghina, suka memecah belah umat, bahkan tak jarang merendahkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama khususnya, dan juga merendahkan ulama-ulama pribumi pada umumnya. Kalau Muhyiddin mewek, junjungannya dihina, kemudian mengframing bahwa kamilah pembenci para Habib Balawi. Kami tidak membenci. Hanya kami itu tidak mau ajaran-ajaran Balawi meluas. Khurafat-khurafat Balawi meluas, sehingga kami perlu melakukan tindakan mencegah atau mempersempit ruang gerak Balawi. Yang mereka kemana-mana tetap mengaku cucu Rasul. Mereka kemana-mana ngumbar keramat-keramat moyang-moyang mereka yang padahal itu khurafat. Kalau Muhyiddin tadi mengatakan, kok PWI bawa-bawa NU? Kayak orang penting aja di NU. Padahal kan PWI LS. Kenapa harus bawa-bawa NU? Muhyiddin juga tidak paham bahwa orang yang tergabung dalam PWI LS ya orang NU. Dan adanya PWI LS ini justru membentengi NU, melindungi NU. Agar apa? Agar sejarah NU tidak dirusak, agar akidah NU tidak dicampur aduk dengan ajaran-ajaran sesat Balawi. Kok Muhyiddin mewek ketika Habib Balawi dipersempit ruangnya? Kenapa tidak mewek ketika sejarah NU dipalsu oleh Habib Lutfi bin Yahya? Habib Hasyim, kakek Habib Lutfi bin Yahya, itu adalah orang yang ikut mendirikan NU, walau tidak tertulis dalam catatan sejarah. Kenapa tidak mewek ketika sejarah NU diobok-obok oleh orang-orang Balawi? Justru Anda mewek ketika orang-orang Yaman yang menjadi junjungan Anda itu dipersempit ruang geraknya. Sekali lagi, kami tidak membenci Balawi. Yang kami benci adalah kelakuannya. Mereka semena-mena terhadap pribumi. Kalau kamu merasa pribumi, seharusnya kamu mikir, kenapa sampai kemudian pribumi bangkit? Pribumi membenci kelakuan-kelakuan Balawi. Ya karena kelakuan Balawi dari dulu memang seenaknya. Dulu memang kami diam, tapi lama-lama didiamkan kan makin enak. Maka harus kami respon. Jadi salah Anda kalau menganggap bahwa kami itu justru menimbulkan kebencian antar sesama muslim. Kami tidak membenci. Cuma kami tidak mau Islam Indonesia yang pada umumnya mayoritas Nahdlatul Ulama itu secara akidah dirusak oleh orang Balawi, dan secara NU dirusak juga oleh orang Balawi, dan secara umum sejarah negara Republik Indonesia juga dirusak oleh orang-orang Balawi. Yang kayak gini kamu masa nggak tahu? Harusnya kamu tahu. Kalau kamu tahu, kenapa tidak mewek? Justru mewek ketika Habib-habib dipersempit ruang geraknya. Jadi botol Anda. Selalu para Muhyiddin dan juga Habibnya itu mengatakan bahwa PWI LS dan orang-orang yang protesis
adalah para pembenci ulama, mau membenturkan ulama dan kabaib. Gak ada yang benturkan ulama dan kabaib. Itu kan framing-framing Anda saja. Sudah kehabisan nalar, tidak bisa menjawab tesis Kiai Imad, sehingga serangan baliknya yang memakai framing-framing sampah. Nah, apa kamu tidak melihat atau tidak pernah mendengar bahwa Faisal Asegaf yang merupakan bagian dari junjungan Anda menghina tokoh Nahdlatul Ulama, menghina pendiri Nahdlatul Ulama, bahkan menghina bahwa Mbah Hasyim Asy'ari manusia biasa, nggak perlu diagung-agungkan. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari disebut sebagai tokoh Kopinghu. Faisal Asegaf mengatakan marah pada Gus Bahak karena Gus Bahak mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Faisal Asegaf mencap-mencap. Dalam hal ini saya membela Gus Bahak karena sama pengkaji ilmu agama, pengkaji tafsir. Memang Nabi Muhammad pada dasarnya manusia biasa. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu hanyalah utusan. Dan cuma di situ kan ditafsiri lagi. Sampai Nabi Muhammad itu utusan, ya tentu manusia yang pada akhirnya menjadi manusia luar biasa. Bukan mengatakan Muhammad manusia biasa itu berarti merendahkan. Anda mendengar pernyataan Gus Bahak itu sepotong-potong. Faisal Asegaf maksud saya. Sehingga tidak terima yang katanya moyangnya. Kan Balawi menganggap bahwa Rasulullah adalah kakeknya. Mereka ngaku cucu Rasul. Sehingga Faisal Asegaf merasa Nabi Muhammad dihina oleh Gus Bahak, padahal Gus Bahak tidak menghina. Gus Bahak tidak menghina. Cuma respon Faisal Asegaf yang tidak pernah ngaji, ini salah paham. Sehingga balas dendamnya Faisal Asegaf yang menghina NU, menghina tokoh-tokoh NU. Lamu kibit terkait Faisal Asegaf menghina tokoh NU, bahkan menghina NU, menghina NU sebagai sampah. Ini Anda tidak melek. Apa perlu saya tunjukkan video lama dari Faisal Asegaf yang dengan entengnya menghina NU, yang dengan entengnya menghina Mbah Hasyim Asy'ari? Biar melek, saya tunjukkan videonya. Silakan ditonton. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran dari tujuan-tujuan mulia kepada perubahan yang lebih bagus. Bukan sejarah berhenti pada foto besar Hasyim Asy'ari yang kalian agung-agungkan seperti dewa. Kalau dia keramat, saya kasih tahu duluan kamu, saya mengkritisi NU, mendapatkan imbalan atau dipakai oleh orang lain, hancur saya kata. Demi Allah, demi Rasul, kalian sangat-sangat busuk dan benfitnah. Saya tantang kalian, kumpulkan kalian punya seluruh wali-wali Allah, datang ke kuburan Hasyim Asy'ari, doakan saya, ubahlah. Kalau Faisal Asegaf berbicara bukan karena suara nuraninya, bukan karena pikirannya dalam rangka memperbaiki organisasi ini, tapi karena imbalan, maka Faisal Asegaf hancur sehancur-hancurnya, dan keluarganya akan hancur sehancur-hancurnya. Saya tantang kalian sekarang, jangan pernah gertak orang. Jangan ajarkan saya dengan begitu. Saya bisa berani berbicara begini karena saya tidak punya ikatan apapun kepada orang lain, kepada kelompok manapun. Saya bergantung. Seekor semut yang bergantung kepada Allah menghadapi kalian dengan sombong yang katanya kalian itu besar, kalian itu raksasa. Nol besar saya sekarang. Mau apa? Mau bunuh saya? Mau merampas jiwa saya? Bodoh kalian. Itu menunjukkan bahwa kalian itu sumbu pendek. Kalian tidak mengamalkan Islam. Kalian tidak meresapi ajaran Islam. Islam itu penyayang. Seorang Sayyidina Umar yang begitu keras kepada baginda Rasul, dengan lemah lembut Rasulullah merangkulnya, merubahnya menjadi orang yang baik. Cuma seorang Faisal Asegaf yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Kalian, dia itu manusia tokoh biasa, sama dengan kita semua. Dan ucapan saya ini bukan sekedar ucapan, saya merujuk kepada pernyataan Gus Bahak
yang menurut saya dia tidak berakhlak. Mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW adalah manusia biasa, sama dengan kita. Mau panggil Sayyidina, monggo. Tidak panggil Sayyidina, mau apa-apaan. Sampai Gus Bahan, kamu itu jangan menggunakan agama melakukan penipuan pada kita. Rasul Muhammad itu manusia sangat-sangat luar biasa. Tanpa Muhammad nggak ada NU. Semoga ini menjadi renungan untuk mukibin yang protes terhadap kami-kami yang mempersempit ruang gerak Ba'alawi. Kenapa? Ya karena Ba'alawi ini mencari masa sebanyak-banyaknya. Setelah punya masa banyak, kemudian dengan seenaknya menghina kiai-kiai pribumi. Seperti Rizik Syihab, seperti Bahar Smith, dan kabib-kabib lain. Lah sayangnya, mukibin ini yang dulu ngaji alibah taksek kepada kiai-kiai kampung, justru melupakan kiai kampung yang mengajari huruf Arab pertama. Justru mengagung-agungkan Ba'alawi yang tidak punya jasa sama sekali kepada kalian semua. Kalau kalian itu pengen hormat, hormatilah guru ngaji Anda di kampung. Ya tidak pamrih meminta apa-apa. Tapi Anda kan lupa. Justru Anda ikut orang asing, menjadi jongos orang asing, kemudian mengagung-agungkan orang asing. Ini gimana Anda? Nalar warasnya di mana? Ya, kalau yang Anda ikuti orang benar, nyatanya Ba'alawi. Track recordnya ini parah. Mbok ya melek. Apakah kamu rela sejarah Republik Indonesia ini dipalsu oleh Ba'alawi? Apakah Anda rela jika Anda orang NU, kemudian sejarah NU dipalsu oleh Ba'alawi? Apakah Anda rela ketika makam-makam palsu banyak bergentayangan di berbagai wilayah dan diba'alawikan? Itu sebagai cara untuk memberangus sejarah kita secara pelan-pelan. Nah, karena itulah kami mengantisipasi, kami mencegahnya agar Ba'alawi tidak seenaknya di Indonesia. Biar penumpang tahu diri, jangan penumpang menjadi raja. Ya kalau soal manusianya ya tidak kami benci, tapi perbuatannya ini yang patut dibenci dan patut diwaspadai. Makanya kalau mau merespon itu harus paham alur masalahnya. Wong Anda itu paham tapi pura-pura tidak paham, sehingga berat sebelah. Jadi netral kayak saya. Saya ini orangnya netral. Benar ya saya katakan benar. Salah ya katakan salah. Kemarin saya mengkritik Gus Baha. Tapi ketika Gus Baha dalam posisi benar dalam urusan kajian ilmu, kok kemudian disalahkan oleh Faisal Aseka, ya saya bela. Karena apa? Ya ini urusan kajian ilmu. Urusan kajian ilmu benar ya katakan benar, salah ya katakan salah. Ketika Faisal Aseka marah kepada Gus Baha karena Gus Baha mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa, saya katakan benar, memang Nabi Muhammad manusia biasa. Sebelum Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah, sebelum Nabi Muhammad dititipi mukjizat-mukjizat oleh Allah. Jadi harus paham alurnya dulu, makanya ngaji biar paham. Mentang-mentang ngaku cucu Rasul, sehingga yang kamu aku bahwa kamu ngaku sebagai cucu Muhammad, kamu marah ketika Nabi Muhammad itu merasa direndahkan. Padahal tidak ada yang merendahkan. Dan kasus semacam ini tidak hanya menimpa Gus Baha, pernah menimpa Gus Muafik, bahkan sampai terkena kasus juga. Padahal Gus Baha, Gus Muafik itu dalam rangka menjelaskan persoalan yang sebenarnya, bukan dalam kerangka menghina. Mengatakan Nabi Muhammad itu makhluk biasa, itu dalam rangka akan mengangkat derajat Nabi Muhammad. Lahir dari manusia biasa. Maksud saya lahir dari manusia biasa itu kan Nabi Muhammad masa kecil
itu sudah ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Sehingga berjuang untuk hidup. Ini manusia biasa. Tetapi dari manusia biasa ini kemudian lahirlah menjadi manusia yang luar biasa. Tapi kan nggak paham karena nggak ngaji, sehingga langsung mencapai salah segala. Nah, kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya adalah Muhyiddin yang menganggap bahwa PWI-LS dalam rangka mempersempit ruang Ba'alawi agar tidak bebas bergerak, mengopok-opok NKRI, kemudian disebut sebagai pembenci, disebut sebagai orang yang membenci sesama muslim. Itu keblinger. Kami tidak membenci sesama muslim. Yang kami benci adalah kelakuannya. Itu saja komentar dari saya. Semoga Pipin tadi paham. Harusnya paham lah, kitabnya di belakangnya itu tumpukan gede-gede lagi. Masa iya hanya menjadi pajangan saja. Ngaji yang benar, belajar yang benar, biar bisa memahami agama yang sebenarnya. Ngajinya dengan Ba'alawi ya, otaknya penuh dengan cerita-cerita khurafat. Pelajaran agama nomor belakang. Faktanya memang begitu kok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.